Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur Allah SWT yang pagi ini cerah dan bisa mempertemukan kita semua dalam acara ngaji bareng lintas kelas dan halal bihalal dari Al-Ihlan Ikhwan Purwakarta. Alhamdulillah, semoga Allah berikan keberkahan di kajian kita hari ini. Dan alhamdulillah kita dipertemukan, disatukan walaupun jauh. Ada dari BIP, dari Indo Barat, dari Cikampek juga ada. Alhamdulillah Allah pertemukan ini saudara-saudara kita semua yang kita tidak kenal sebelumnya. Tapi dengan kajian Al-Ihlan Purwakarta ini Allah satukan. Mudah-mudahan Allah satukan pula hati-hati kita, dan Allah satukan pula kita di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, tuntunan kita, contoh kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan banyak contoh-contoh yang harus kita ikuti agar kita selamat dunia akhirat. Yang kemudian kami hormati semua jemaah pengajian Al-Ihlan Purwakarta yang alhamdulillah sudah bisa hadir hari ini. Terlebih wabil khusus pada guru kita Al-Mukarram Ustaz Bapak Sugiono AF. Alhamdulillah beliau sudah ada tengah-tengah tinggal. Mari kita doakan beliau agar selalu sehat, selalu panjang umur, dan punya kekuatan untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan juga yang kami hormati semua, terutama wabil khusus panitia dan ketua DKM di Baitul Hikmah yang sudah bersedia memberikan tempatnya, memberikan waktunya dan pelayanannya kepada kita semua dengan terselenggaranya ngaji bareng di lintas kelas ini. Mudah-mudahan semua yang telah diberikan Allah catat sebagai satu amal kebaikan dan menjadi pemberat nanti di yaumul mizan nanti. Amin amin sallallahu alaihi. Akan kami bacakan beberapa runtutan acara di pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kita langsung aja, mari kita sama-sama buka kajian bareng ini dengan membaca basmalah. Semoga dengan wasilah basmalah semua menjadi barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua nanti adalah tilawah, insyaallah yang akan dibacakan oleh Ustaz Fauzi. Yang ketiga sambutan dari ketua panitia, insyaallah akan diwakilkan Bapak Surya sebagai ketua panitia. Yang keempat acara inti itu ngaji bareng dan doa. Kelima penutupan acara. Yang keenam halal bihalal serta mungkin ada dokumentasi bersama untuk kenang-kenangan kita bahwa kita punya saudara yang mungkin jauh tinggal dengan kita tapi menjadi saudara kita, bisa menjadi pengingat dan menjadi saksi nanti bahwa kita pernah bersama-sama berbuat kebaikan, yaitu ngaji bareng di hari ini. Acara pertama sudah kita lalui, mari kita menginjak acara kedua, yaitu pembacaan tilawah Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Bapak Fauzi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا
وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kita semua mendapatkan barakah rahmat dari apa yang telah kita dengarkan bersama dalam Bapak Ustaz Firman. Yang acara yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Panitia yang insyaallah akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Surya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang.
Yang saya hormati Bapak Ustadz Sugiono, guru kami. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Falah, kebetulan saya dari Masjid Al-Falah di IP. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah yang telah memberikan kami tempat. Yang saya hormati bapak-bapak seluruh pengajian Al-Ikhwan, Al-Ilan Ikhwan yang hadir, yang bisa menyempatkan waktu hari ini, serta yang kami banggakan tim panitia yang telah bekerja keras membantu supaya terlaksananya acara hari ini. Pertama-tama, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak dan ibu untuk berkumpul di acara ini. Dengan kehadiran bapak dan ibu, kami bisa melihat ternyata saudara kami banyak. Yang tadinya hanya kami di lingkup BIP di RT 28, ternyata dengan saudara-saudara kami bisa ketemu di hari ini, dan mudah-mudahan kedepannya akan ada acara seperti ini lagi. Itu yang kami harapkan. Terus yang kedua, kami ingin mengaturkan permohonan maaf kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, baik itu informasi yang mendadak, apakah itu kekurangan akomodasi dan lain-lain. Mohon diberi maaf dan mudah-mudahan untuk ke depan kami bisa memperbaikinya. Dan akhirul kalam, mudah-mudahan dengan acara ini selain silaturahmi, kita juga bisa menambah ilmu juga, serta bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta saling mengingatkan. Dan kalau satu saat kita bertemu di jalan, kita bisa tahu ini adalah saudara saya, bapak ibu saya, abang saya atau senior saya yang sama-sama mengaji di Al-Ilan Ikhwan bersama Ustadz Sugiono. Demikianlah, dengan tidak memperpanjang waktu, saya tutup. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara inti, itu ngaji bareng, yang nanti mungkin langsung saya lanjut dengan doa oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Sugiono, dan kepada beliau waktu dan tempatnya akan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syafi'illahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asghil jawarihana bita'atika wa qulubana bima'rifatika wa asghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna billadzina taqaddamu minas solihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Ayat yang akan dibahas yaitu surat Yunus ayat 62. Sebelum kita mulai, ada pembukaannya, Pak. Nah, di situ di atas tertulis
wa ta'allumul ilmi. Wa ta'allumul ilmi fardun fi kullil awqati wal halati. Gitu. Kalimat ini muncul dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Penyusunnya adalah Imam Al-Ghazali. Wa ta'allumul ilmi fardun, ngaji itu wajib. Ngaji itu wajib. Fi kullil awqati, dalam setiap waktu. Wal halati, dan keadaan. Jadi perintah ngaji dengan perintah kewajiban yang lain itu berbeda. Kalau Bapak perintah sholat ada waktu-waktunya, ya, sholat zuhur ya di waktu zuhur, waktu sholat asar di waktu asar. Perintah zakat juga ada waktunya, ya. Perintah puasa ada waktunya. Tapi kalau perintah ngaji itu lintas waktu dan lintas keadaan. Makanya di sini dalam kalimatnya fi kullil awqat wal halat. Jadi kapanpun waktunya, walaupun kita sibuk, kewajiban ngaji itu ada, gitu. Walaupun baru pulang kerja, sebab ada yang baru pulang tuh belum tidur. Beliau adalah Pak Sofyan, beliau baru pulang kerja, langsung ke sini ya. Jadi belum tidur, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Gitu. Jadi ternyata ngaji itu lintas waktu dan lintas keadaan. Nah sekarang keadaan kita lagi begini, tapi tetap perintah ngaji itu wajib. Nah itu jadi kata Imam Al-Ghazali, ta'allumul ilmi fardun fi kullil awqat wal halat. Jadi ridho Pak, hari ini Bapak duduk dengerin, itu ridho ya. Nah, ini dalam rangka thalabul ilmi. Nah itu sebagai pembukanya. Jadi ternyata ngaji itu adalah satu kewajiban yang tidak mengenal waktu dan tidak mengenal keadaan. Ya. Baik, ayatnya kita baca bareng ya. Ayatnya di bawahnya. Kita baca bareng dulu. Ayatnya pendek dan insya Allah kita akan coba memahami ayat ini. Dibaca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya alaihim walahum yahzanun. Ini surat Yunus ayat 62. Kita coba kedudukan kalimatnya dulu ya. Walaupun sudah saya kasih di bawah yang hijau warnanya. Jadi ala itu adalah huruf istiftah. Istiftah berarti huruf pembuka. Huruf pembuka. Biasa diartikan ingatlah atau ketahuilah, ya itu pembuka. Kemudian inna auliya Allahi, ini ada 3 kata. Innanya adalah huruf nasab dan taukid. Di situ dalam tulisan hijaunya saya tulis inna ismuha, maksudnya inna dan isimnya. Mana isimnya? Auliya'a. Iya, auliya'a dengan Allahi menjadi idofah ya. Berarti auliya'a isim inna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan asal. Ini semua bacanya seperti ini Pak. Ya, coba kita buktikan, betul nggak Al-Iman tuh bacanya seperti ini?
Bapak biasa ngaji per kelas gitu kan. Sekarang kita barengin, coba suaranya bunyi enggak? Kalau bunyi berarti memang betul nih aliran memang begitu bacanya. Gitu kan? Coba ya, saya dulu. Ala huruf istiftah, an inna huruf nasab dan taukid, auliya'a isim inna yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Coba 1, 2, 3. Yang dinasabkan dengan fathah, tuh kan sama Pak. Bapak kalau bertetangga duduknya sama bacanya begitu. Ya, itulah al-iqlan. Ya, jadi al-iqlan itu mencoba untuk memberikan kedudukan kalimat dengan bahasa Indonesia. Ya. Berarti kalau diartikan apa? Ingatlah sesungguhnya aulia. Aulia itu apa? Wali, kekasih. Sesungguhnya kekasih Allah itu, nah itu baru nyampe situ. Berarti belum ketemu khobar inna. Ngantuk tidak? Tidak kan? Iya. Di depan ada la khaufun alaihim. Itu la-nya nafi. Khaufun mubtada yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Bapak kalau masih belum jelas, itu di bawah ada la nafiyatun. Nah itu khaufun mubtadaun. Berarti khaufun itu adalah mubtada. Alaihim dua kata, alanya huruf jar, himnya domir muttasil sebagai majrur. Nah di dalam keterangannya di situ saya tulis muta'alliqani bil khobaril mahzufi. Kedua-duanya bersandar kepada khobar yang tidak disebut. Gitu. Makanya saya biasa menyebutnya alaihim sebagai khobar, gitu ya. Jadi khobarnya berbentuk jar majrur. La khaufun alaihim itu kalimat. Nah kalimatnya ini sebagai khobar inna. Gitu. Ingatlah, ketahuilah, boleh. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka atau tidak takut atas mereka. Walahum yahzanun. Bapak boleh lihat yang hijaunya biar lebih jelas. Yang hijaunya la-nya itu masih la nafi, wawunya itu atof, al wawu atofun, jadi wawunya atof. Ya. Humnya domir munfasil, di situ tulisannya mubtadaun. Berarti humnya domir munfasil sebagai mubtada. Wa jumlatu maktufun, maksudnya kalimatnya ini sebagai maktuf. Ya. Tapi belum selesai, baru ketemu mubtada. Khobarnya belum. Mana khobarnya? Yahzanuna. Itu yahzanuna fi'il mudhari. Bapak lihat di Arabnya mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni. Jadi fi'il mudhari yang tetap nunnya, ya, karena rofa. Gitu. Wal wawu fa'iluhu. Berarti domirnya jadi fa'il. Ya, ya wawu nun, berarti domirnya apa? Hum. Jadi yahzanuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Gitu. Nah itu kalimat, ya. Nanti kalimatnya sebagai khobar. Nah, gitu. Di sini disebut wa jumlatu khobaruhum. Jadi kalimat yahzanuna sebagai khobar dari hum. Begitu Pak. Nyambung ya? Ngantuk tidak ini? Tidak ya? Biar ngajinya dapat oleh-oleh. Coba sekarang Bapak bareng sama saya baca dari awal ya, dari awal. Ala huruf istinaf, huruf istiftah, inna huruf nasab dan taukid, auliya'a isim inna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasrah. La huruf nafi,
khaufun mubtada yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Ala huruf jar, him domir mutasil sebagai majrur, alaihim sebagai khobar, la khaufun alaihim sebagai khobar inna, wa huruf athof, la huruf nafi, hum domir munfasil sebagai mubtada, yahzanuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum sebagai khobar dari hum. Ya, itu. Sama semua Pak, di mana-mana ngajinya seperti itu. Nah sekarang dipertemukan, makanya disebut ngaji bareng ya. Sekarang mari kita pahami ayat ini baik-baik. Bapak lihat bawahnya, di situ ada qauluhu azza wa jalla. Ya, berarti mau dijelaskan ayat ini dari tafsirnya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, lihat di bawahnya, di situ ada fi auliya Allahi. Dalam lafaz auliya Allah, hauna khamsatu aqawili. Aqawila ya. Jadi di dalam lafaz auliya Allah ini ada 5 pendapat. Jadi yang disebut kekasih Allah itu siapa gitu? Apakah kita termasuk kekasih Allah? Nah itu nanti pertanyaannya. Itu ada 5 pendapat. Cuman saya ambil pendapat yang ketiga. Bapak lihat bawahnya, as-salisu. Ya, jadi pendapat yang ketiga ini yang saya ambil ya. Siapa aulia Allah itu? Nah, gitu. Siapa kekasih Allah itu? Apakah kita termasuk kekasih Allah? Nah gitu Pak. Mari kita coba buktikan. Siapa sih kekasih Allah itu? Kita masuk tidak dengan kekasih Allah? Ngantuk tidaknya? Ada. Kalau ngantuk diminum dulu. Ada kopi gitu sebenarnya. Iya, ada kopi ya. Siapa kekasih Allah itu? Humur raduna bil qada'i. Mereka adalah ar-raduna. Ar-raduna itu orang-orang yang ridho, orang-orang yang merasa senang bil qada'i, dengan ketentuan Allah gitu. Jadi siapapun ketentuan Allah itu, kalau dia merasa senang dengan keputusan Allah, dengan ketentuan Allah, maka dialah kekasih Allah gitu. Ketentuan Allah itu ada 2, ada yang enak di hati, ada juga yang tidak enak di hati gitu. Ketika yang enak di hati bisa nggak merasa cocok? Bisa ya, tapi ketika tidak cocok di hati, nah, mampu nggak bahwa kita tuh tetap merasa senang dengan keputusan Allah itu? Itu kan, itu yang membedakan antara kekasih Allah dan bukan. Satu ya. Jadi yang keduanya was-sabiruna 'alal bala'i, orang-orang yang sabar terhadap ujian. Orang-orang yang sabar terhadap ujian. Nah, ujian Allah juga 2 sama. Banyak duitnya ujian bukan? Ujian. Tidak punya duit ujian. Enakan mana kira-kira? Banyak duit. Nah itu. Kata Sayyidina Umar itu, aku tidak peduli, kata Sayyidina Umar, aku tidak peduli posisiku lagi baik atau posisiku lagi tidak baik gitu. Cuman ketika posisi lagi tidak baik, kita baik tidak? Nah gitu. Kalau posisi kita lagi tidak baik, kita baik tidak? Kayak gitu Pak ya. Kita lagi banyak duit, bisa nggak tetap baik? Nah, gitu kan. Ketika kita tidak punya duit, bisa nggak kita tetap baik? Nah itu. Jadi as-sabiruna 'alal bala'i. Jadi orang-orang yang sabar terhadap ujian. Nah ini wawunya atop ya. Jadi nyambung. Jadi yang disebut kekasih Allah itu yang pertama, dia senang dengan keputusan Allah, apapun keputusan Allah. Kemudian dia sabar.
sabar dengan ujian yang Allah beri. Gitu. Yang ketiganya wasyakiruna 'alan ni'mai. Ya. Bersyukur terhadap nikmat. Tuh, gitu. Jadi 3, Pak. Jadi kalau kita pengen jadi kekasihnya Allah, 3-tiganya ada pada diri kita, ya. Ya senang dengan keputusan Allah, ya sabar dengan ujian yang Allah beri, ya bersyukur terhadap nikmat yang Allah beri. Gitu. Ada nggak pada kita? Ada ya, amin. Mudah-mudahan ada ya. Gitu. Ya. Cuman satu gimana Ustaz? Gitu kan pertanyaan. Cuman satu yang mana? Yang bersyukur. Ya, gitu. Itu nggak bisa dibelah-belah, itu nggak bisa karena wawunya atop. Jadi kalau wawu atop itu 3-tiganya harus ada pada diri. Nah, itulah kekasih Allah, ya. Kekasih Allah itu seperti itu. Nah, terus sekarang gimana caranya biar 3-tiganya ada pada diri kita? Nah, itu pertanyaannya. Bapak pengennya jadi kekasih siapa sih, Pak? Gitu. Kayaknya nggak tertarik gitu saya. Kayak nggak tertarik gitu. Lihat matanya biasa aja gitu kan. Orang itu lihat tertarik dan tidak itu dari matanya. Betul nggak? Coba Bapak ingat-ingat dulu waktu masih muda itu. Senang sama cewek itu kelihatan dari matanya kan ya. Matanya berbinar-binar. Ini tadi diterangin tentang kekasih Allah, biasa aja matanya datar gitu. Makanya saya ragu-ragu nih mau terusin tidak gitu kan. Ya, kayak kalau begitu saya pengen jadi kekasihnya Allah. Enggak ada itu saya lihat tadi. Baru jenggelek tadi. Jenggelek tau enggak, Pak? Jenggelek itu bahasa Cirebon ya. Padang apa jenggelek? Jenggelek itu tersentak ya. Gitu, Pak. Jadi orang melihat senang atau tidak bisa dari matanya ya. Mudah-mudahan kita tertarik dengan ayat ini. Tertarik nggak? Tertarik ya. Kalau yang ngantuk berarti nggak tertarik gitu. Ya. Nggak ada orang tertarik ngantuk, itu nggak ada. Bapak ngitung duit nggak ada yang ngantuk ya. Pernah ada Pak ngitung duit ngantuk? Nggak ada kan? Nggak ada ya, kecuali pegawai bank. Karena ini kerja dia mah, bukan duitnya sendiri. Ya, coba kalau duitnya sendiri itu nggak bakal ngantuk. Ya. Setuju Pak? Jadi tertarik nggak nih? Pengen jadi kekasihnya Allah itu? Ya itu. Saya pancing-pancing kayak datar gitu. Yang tertarik saya doang. Ya, oke. Ya, itu. Jadi berapa syaratnya Pak? 3. Pertama adalah senang dengan keputusan. Yang kedua, sabar atas ujian. Yang ketiganya, syukur. Itu Pak. Jadi lumayan Pak. Ya. Lanjut ya. Terus gimana caranya biar 3-tiganya tuh ada pada diri kita? Gitu. Nah, maka bawahnya mata a'toka ashhadaka birrohu. Mata a'toka ashhadaka birrohu. Wa mata manahaka ashhadaka qahroka. Fahuwa fi kulli dzalika. Fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Nah, itu. Ulang lagi ya, saya jelaskan. Mata a'toka, aslinya mata itu isim istifham, kata tanya. Ya, tapi yang dimaksud adalah di makna syarat. Jadi diartikannya ketika, ya. A'toka, ketika a'to itu fi'il madhi, fa'ilnya huwa. Kaknya domir muttasil sebagai maf'ul bih. Ketika Allah memberimu, nah gitu.
ketika Allah memberimu, ashadaka, ashada fi'il madi, fa'ilnya huwa, kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bi, birro maf'ul bi kedua, bunya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Gitu. Ketika dia Allah memberimu, ashadaka, ashada itu maka dia mempersaksikan kepadamu birrohu, sifat baiknya dia. Jadi ketika Allah memberi apa permintaan kita, itu bukan karena kita minta kepada Allah terus diberi, bukan. Karena sifat baiknya Allah muncul pada diri kita, sehingga Allah memberi. Gitu. Paham? Gitu. Kemudian wa mata mana aka ashadaka kohroka, wa mata sama ya, dan ketika mana aka dia Allah, mana itu fi'il madi, fa'ilnya gua, kanya domir mutasil sebagai maf'ul bi, dan ketika dia menahan pemberian kepadamu, ashadaka, maka dia Allah mempersaksikan kepadamu kohroka, sifat pemaksanya kepadamu. Gitu. Jadi ketika Allah tidak memberi apa permintaan kita, itu bukan karena Allah kejam, bukan karena kesalahan kita. Ketika kita meminta kepada Allah tidak diberi. Nah, di sini dalam penjelasannya, wa huwa fi kulli dzalika, dan dia Allah fi kulli dzalika, dalam setiap itu, itunya kemana tuh Pak? Pemberian dan penangguhan atau penahanan pemberian. Jadi maka dia Allah di dalam setiap pemberian dan menahan pemberian, muta'arifun, Allah sedang memperkenalkan dirinya ilaika kepadamu, bahwa inilah aku, kalau aku mau beri, kalau aku nggak mau ya nggak diberi. Ngerti nggak Pak? Maunya kita itu Allah nurutin kita, benar nggak? Bener ya, setiap kita pengen sesuatu diberi, gitu. Emang Allah jomosmu, kan gitu jadinya. Allah tuh bukan pembantu kita. Setiap apa yang kita mau dilayani tidak. Makanya di sini apa tadi? Fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika. Allah sedang memperkenalkan dirinya kepadamu bahwa aku tuh ya itu. Aku beri siapa yang aku kehendaki, gitu. Jadi ketika Allah memberi, ketika Allah menahan, itu bukan karena kita, karena kemauan Allah. Dan di sini kalimat terakhirnya, wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Wa muqbilun, dan menghadapkan, biwujudihi atau menghadirkan, biwujudi dengan adanya lutfihi, sifat lembutnya Allah alaika padamu. Jadi sebetulnya ketika Allah memberi, ketika Allah menahan, itu Allah sedang menampilkan sifat lembutnya Allah. Ya. Kalau kita punya anak masih pakut, terus minta duit 10.000, minta duit 100.000, terus kita beri 10.000. Itu kita memberi 10.000 itu karena kita bakhil apa kita sayang Pak? Nah itu. Jadi kita memberi duit 10.000 sama anak pakut, itu karena sayang kita. Padahal dia mintanya berapa? 100.000. Dan diberi 10.000. Gitu. Itu gede banget 10.000 ya. Gitu. Jadi kalau kita minta kaya kepada Allah, terus belum diberi kaya oleh Allah, berarti kita masih paham. Jadi jangan marah-marah gitu kan. Ya. Itu sayangnya Allah ketika Allah memberikan penahanan pemberian. Gitu. Jadi Allah tuh nggak diatur sama kita, justru kita diatur oleh Allah. Setuju Pak? Ya, gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Agar tiga-tiganya bisa diraih. Pertama, kita menjadi orang yang ridho dengan keputusan Allah.
dan yang kedua sabar ketika tidak diberi. Ya, dan yang ketiganya bersyukur ketika pemberian itu, permintaan kita itu diberikan oleh Allah. Itu jadi tiga-tiganya kita bisa meraih bahwa kita termasuk kekasih Allah. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, apapun permintaan kita nanti diberi. Setuju tidak? Saya pernah bilang ada orang 60 tahun masih aja nyari duit gitu. Umurnya sudah 60 tahun tapi masih aja nyari duit. Ada nggak di sini? Belum ya? Ya. Itu berarti kasihan dia. Aturan 60 tahun itu sudah duitnya tinggal mikirin akhirat karena sudah bau tanah gitu. Jadi kita jangan sampai umur 60 tahun masih nyari duit kemana-mana gitu. Mending nyari duitnya di rumah, itu mah masih kemana-mana. Ya, itu berarti belum dipantesin oleh Allah. Ya, masih Pak. Ya, setuju ya? Mudah-mudahan kita nggak nyampe 60, duitnya sudah banyak. Jadi cukup tinggal mikirin ngaji, gitu kan? Enak. Ya. Gitu. Nah, sekarang gimana sikap kita ketika pemberian dari Allah itu belum diberikan? Nah, coba lihat bawahnya. Lihat bawahnya. Di situ ada lafaz mata fataha babal fahmi fil man'i adal man'u ainal atoi. Nah, gitu ya. Bahasanya itu bagus ya. Mata fataha babal fahmi fil man'i adal man'u ainal atoi. Ada itu fil madi, al man'unya jadi fakir ya. Ketika dia Allah membuka pintu pemahaman kepadamu, ketika dia Allah membuka pintu pemahaman kepadamu, iya. Mata fataha babal fahmi fil man'i. Jadi ketika dia membuka pintu pemahaman kepadamu tentang mengapa engkau tidak diberi. Mengapa engkau tidak diberi? Fil man'i. Kenapa engkau tidak diberi? Adal man'u ainal atoi. Hal itu merupakan pemberian. Jadi ketika kita faham bahwa Allah itu tidak memberi apa yang kita mau, faham itu adalah pemberian. Fahamnya itu sendiri adalah pemberian. Tapi sampai kapan pemahaman itu bahwa kita tuh oh Allah tuh tidak memberi kepada saya, padahal saya mau kok Allah nggak beri ya. Nah, faham itulah pemberian. Gitu. Jadi tidak ada yang buruk pada diri kita. Dan itulah kekasih Allah. Sampai hari ini Bapak ada nggak yang rencananya belum terlaksana? Oh, banyaknya ini yang bingung. Banyak ya, ya kita masih lalu banyak. Ya, gitu. Makanya sikapi bahwa ketika Allah belum memberi, ketika kita paham bahwa Allah itu belum memberi, pemberian itu, paham itu adalah pemberian. Sehingga apa? Sabar. Ya kan? Sehingga sabar ketika itulah tadi yang kedua ya. Jadi ciri aulia Allah yang kita. Nah begitu Pak. Setuju Pak? Masih kuat? Ya, masih kuat ya. Terus lagi Pak. Di bawahnya saya tulis lagi dari tafsir lain. La khaufun alaihim walahum yahzanun fihi wajhani. Di tafsir lain menjelaskan bahwa la khaufun alaihim walahum yahzanun, kekasih Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan pula tidak ada bersedih pada mereka. Fihi wajhani. Jadi ada dua
pendapat. Ahaduhuma, yang pertama dari keduanya, la yakhafuna ala dzurriyyatihim. Nah ini Pak, mereka tidak takut terhadap anak turunannya. Gitu. Kita suka gini Pak, lihat anak kita itu nakal gitu. Nah nanti gedenya mau jadi apa? Anaknya masih segitu, bapak pikirannya sudah gedenya. Ya, betul nggak? Kamu susah diaturnya, nanti gedenya mau jadi apa nak? Jangan sok tahu kita. Ngerti tidak? Itu yang namanya ada rasa ketakutan. Ya, mangga Pak. Ya, ini dari Indo Barat Pak. Ya, gitu. Betul nggak Pak? Kita tuh sering begitu. Sering begitu. Jadi belum dialami tapi sudah ketakutan duluan. Itu ciri orang yang hatinya tidak akan kemasukan hikmah. Hikmah tidak akan masuk pada hati seseorang yang sudah punya rasa takut padahal belum terjadi. Gitu. Bayangan kita tuh anak tuh soleh tuh begitu, ternyata nggak gitu. Wah, kamu gedenya jadi apa? Sedih malah nggak doyan makan, nggak doyan minum. Ya, nah itu nyambung ya. Hindari itu. Wali Allah tidak begitu, kekasih Allah itu tidak begitu. Setuju tidak Pak? Kenapa kita tidak boleh ada rasa takut kepada keturunan kita Pak? Fa innallaha ta'ala yatawallahu. Nah ini. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah yatawalla, dia Allah akan melindungi mereka. Yatawallahu, akan melindungi mereka, akan memelihara mereka. Anak kita tuh titipan siapa Pak? Titipan Allah. Kira-kira Allah tanggung jawab tidak kalau nitipin? Tanggung jawab. Kenapa kita jadi pusing? Kita cuma karyawannya Allah. Ya kita ngurusin, nyari duitnya, gitu kan ya? Benar tidak Pak? Kira-kira duitnya sudah disediain belum? Sudah, kita tinggal ngam. Nah, itu susahnya apa? Caranya juga ikuti kemauan yang punya. Yang punya siapa tadi? Allah. Orang kitanya pakai cara ya salahmu sendiri. Gitu. Orang udah tahu ini titipanku, ini biayanya di sini, kamu ambil lewat sini, lewat jalan lain. Dia capek yang nggak ketemu, nah itu Pak. Sadar kan? Ya begitu. Ya, kita coba seperti itu ya. Jadi nggak ada rasa takut masa depan anak, nggak ada. Terus gimana Ustadz? Doain saja. Apa doanya? Robbi habli minas sholihin. Enak, ringan, tidak makan hati. Ada orang waktu belum nikah gemuk, pas nikah kurus, kering, krempeng, baru punya anak satu. Mikirin nanti gedenya gimana. Ya Allah, itu ciri banget orang tidak percaya pada Allah. Ya gitu. Jadi yang kurus jangan tersinggung. Saya juga kurus ya. Diet ya. Jangan tersinggung. Ya. Gitu. Jadi tidak mesti kurus mikirin. Gitu. Nyambung ya Pak ya. Coba lihat tafsirnya, di situ ada ayat dalam surat Al-A'raf yang hijau. Inna waliya Allahu. Innanya tuh huruf nasab dan taukid, waliya itu dua kata. Ya, idofa itu. Sesungguhnya waliya Allah. Sesungguhnya penolongku, pelindungku adalah Allah. Gitu. Apa yang dimaksud dengan pelindung dan apa tadi satunya? Penolongnya Allah. Lihat tafsirnya. Di situ tertulis mutawalli umuri. Jadi semua urusanku itu Allah yang beresi. Cuman penyakitnya satu, kita tuh tidak percaya bahwa Allah tuh bisa ngurusi urusan kita. Jadi diurusin sama
diri itu. Jadi urusan kita banyak apa sedikit? Udah biarin Allah yang ngurusin gitu. Tugas kita apa sih? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, penyakitnya kita, kerjaannya Allah dikerjain sama kita. Itu. Siapa yang ngomong? Allah, Pak. Allah jelasin. Kerjaan Allah jangan dikerjain sama kita. Kita mah ngurusin kerjaan kita sendiri. Apa kerjaan kita? Ibadah. Dibikin enak itu orang tidak mau. Itu. Ya. Ngantuk tidak? Ini kapan sih nasinya lama ya? Nah gitu. Ya. Jelas belum? Ya. Jadi urusan kita itu ibadah. Biarin yang ngurusin semua ini adalah Allah. Kita percayakan sama Allah. Allah punya kemampuan. Ya. Terus, nah di sini ada alladzi. Alladzi ini isim mausul sebagai sifatnya Allah. Alladzi anzalal kitaba. Nah, maaf, nazzalal kitaba. Ya, pakainya nazzala. Berarti berangsur-angsur ya. Dia Allah yang menurunkan kitab berangsur-angsur. Apa maksudnya Pak dengan kalimat tadi? Kok sepertinya nggak nyambung ya? Tadi Allah menceritakan bahwa Allah tuh yang ngurusi urusan kita. Terus tiba-tiba sifatnya Allah diberitahu ke kita, alladzi nazzalal kitaba. Dialah Allah yang menurunkan Alkitab. Alkitab yang dimaksud di sini Al-Qur'ana. Quran. Maksudnya apa? Kayak yang gejluk. Gejluk tahu gejluk Pak? Gejluk itu nggak, sepertinya nggak nyambung. Orang lagi cerita urusan kita, yang ngurusin Allah kok ujug-ujug Allah cerita yang menurunkan kita Allah. Dan pakainya nazala bukan anzala. Itu maknanya berangsur. Maksudnya apa? Pahami Quran itu, pahami biar kita tuh jadi yakin bahwa semua urusan itu Allah yang ngurusin. Makanya kita nggak yakin Pak, bener itu urusan kita diurusin oleh Allah gitu. Orang kita aja doa gak diurus-urusin sama Allah. Allah mah urusannya banyak gitu. Jadi mendingan urusan kita sendiri. Nah itu Pak, kenapa muncul kalimat itu? Karena kita nggak mau memahami Quran per ayat. Nazala tuh maknanya berangsur. Nggak usah pahami semua, sedikit-sedikit. Dulu juga Nabi menerima Quran itu berangsur. Nyambung Pak. Nah kita memahami ayatnya ini butuh waktu. Makanya tadi Imam Al-Ghazali menyebut ta'allamul ilmi fardun. Ngaji itu wajib. Dan wajibnya tidak mengenal waktu dan tidak mengenal keadaan. Sakit juga kita masih tetap ngaji Pak. Apalagi sekarang sudah ada kalau nggak bisa hadir kan Bapak bisa nyetel siaran ulangnya ya di Instagram. Itu udah dibikin mudah gitu. Tapi Ustaz kalau lagi sakit gigi boro-boro. Alasan di sini kata Imam Al-Ghazali tidak mengenal waktu dan keadaan. Keadaan lagi sakit pun tetap ngaji. Keadaan lagi punya duit, nggak punya duit. Nah itu lebih giatan mana nggak punya duit sama punya duit? Punya duit. Oh nggak punya duit. Pantesan Ustadz kurus-kurus. Jadi yang mau ngaji yang nggak punya. Tak gitu Bapak mah nggak adil. Kalau banyak duit itu nggak ngaji dia, malah belanja gitu. Makanya yang punya mall tuh gemuk-gemuk. Ya. Sadar Pak. Pantesan saya baru tahu itu. Jadi kalau rajin ngaji lagi nggak punya duit. Ya. Pantesan. Ya. Rubah ya Pak ya. Banyak duit mah biar ustadznya oke lanjut ya, jadi tadi mana tadi iya Quran itu rapih Pak.
Cuman kitanya kadang-kadang nggak mampu memahaminya. Rapih banget. Yang ngurusi urusanmu aku, kata Allah. Cuman aku teh siapa? Aku teh yang nurunin Quran. Kalau ngomong jelasnya tuh, kau pelajari Qurannya biar ngerti bahwa yang ngurusi semua itu aku, bukan kamu. Gitu. Jadi sadar gitu. Makanya kenapa semua orang ngurusi dirinya? Ya karena tidak ngaji. Gitu. Tidak ngaji. Tapi alhamdulillah, subhanallah ya, sekarang sudah mulai terdengar gemahnya. Amin. Ya. Padahal Pak Haji Ibar itu pernah nonton bikinin apa namanya teh, yang nempel di tembok di mobil, apa namanya, stiker gitu. Jadi nanti ngaji bareng pakai stiker, saya lupa. Kemudian beliau lagi sakit ya, lagi sakit beliau. Kita doakan ada 2 jemaah yang kebetulan untuk jadi protokol itu dua-duanya sakit Pak. Jadi ini Pak RW itu main tembak ini, tapi alhamdulillah lancar. Ya kalau nggak biasa ngomong kayaknya udah terlatih ya. Ya dari Pak Haji Ibar dilimpah ke Pak Firman. Pak Firman mendadak sakit. Ya, jadi dilimpah lagi sama ketua panitia ke Pak Mulut. Alhamdulillah beliau nggak sakit ya. Amin, kita doakan tidak sakit. Mudah-mudahan Pak Haji Ibar dan Pak Firman diberikan kesembuhan. Ila hadinian sya'ulillahi lahum al-fatihah. Amin. Ya, kita lanjut Pak, dikit lagi ya. Acara kita sampai jam 11. Jadi ngajinya bentar lagi. Nanti kita makan-makan ya. Ya. Kenapa saya ngomong aja, saya udah lapar. Berangkat tuh nggak makan dulu, sengaja Pak Mulut. Jadi sengaja biar di sini makannya banyak. Tapi nggak boleh makan banyak kan ya? Ya, tetap satu, tidak boleh nambah ya. Tidak boleh nambah. Oke, lanjut. Jadi balik lagi. Jadi menurut tafsir yang lain, la yakhafuna ala dzurriyyatihim fa innallaha ta'ala yatawallahum. Jadi kekasih Allah itu tidak takut dengan keturunannya. Nanti seperti apa? Anakku cuma satu-satunya, perempuan lagi. Nanti aku seperti apa Ustaz? Jangan takut. Gitu. Pahami terus ayat Allahnya, bahwa Allah lah yang mengurus. Gitu. Jelas? Coba lanjutkan ayatnya. Wa huwa yatawallas solihina, dan dia Allah yatawalla. Nah itu fi'il mudhari. Allah tuh akan yatawalla, itu lihat di tafsirnya itu bihifzihi, memeliharanya. Asal syaratnya satu, as-solihina. Allah selalu menolong, Allah selalu menjaga orang-orang soleh. Gitu Pak. Ya. Makanya awali kesolehan dari diri kita sendiri. Kalau kitanya soleh, insya Allah anak-anak kita soleh, anak turunan kita soleh. Gitu Pak. Mensolehkan orang lain itu susah, betul tidak? Solehkan diri sendiri, nanti yang lain akan kebagian. Yursilis sama alaikum midor. Ngocor, yang disebut ngocor tuh dari atas ke bawah. Gitu, solehkan diri itu ya. Masih kuat ya, dikit lagi. Terus berikutnya, walagum yahzanuna ala dunyahum, walagum yahzanuna. Kekasih Allah itu tidak bersedih ala dunyahum, atas dunia mereka. Kenapa? Li'annallaha ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala itu yu'awiduhum anha. Yu'awidu itu artinya memberi kompensasi. Wih, keren banget. Kompensasi itu bahasa kitanya apa ya? Imbalan. Oh gitu ya. Oh subsidi ya. Tuh subsidi, lebih paham ya. Allah yang akan mensubsidi.
Ngerti tidak Pak? Kita kadang-kadang udah sakitan itu udah khawatir nanti istri saya diambil orang. Itu baru sakit-sakitan udah. Ya, makanya kenapa yahzanun itu fi'il mudhari Pak? Saya pernah jelaskan dulu ya. Kenapa sedih itu selalu pakai fi'il mudhari? Karena memikirkan yang belum terjadi. Contoh, kita dapat gaji itu 5 juta. Terus bilangnya begini, ini 5 juta cukup enggak ya sebulan? Padahal baru hari pertama. Hari pertama nerima gaji. Terus berpikiran, kira-kira cukup enggak ya sebulan? Itu yang disebut sedih. Ya, siapa tahu pas minggu berikutnya dapat. Lagi jalan-jalan aja dan nawarin tanah gitu. Terus bapak nyari ketemu dapat komisian. Kita nggak tahu gitu. Makanya jangan mikirin duluan. Ya, kekasih Allah tuh nggak pernah mikirin seperti itu. Yang dipegang itu yang dinikmati. Yang dipegang pikirannya kemana-mana. Gitu Pak. Itu makanya yahzanun itu. Orang baru sakit aja udah mikirin nanti istri saya bagaimana nasibnya kalau saya meninggal tuh. Gitu. Nanti anak saya. Nah itu Pak. Ada kejadian ketika zamannya Utsman bin Affan ya, beliau jadi khalifah. Itu ada salah satu warganya itu dia sakit kemudian didatangi oleh orang pemerintahan ya, dari Baitul Mal dia datang. Pak, bapak ini sakitnya sudah parah, akan kami biayai pengobatannya dan akan kami biayai anak turunan bapak. Di negeri kalau sudah Islam gitu, ditanggung biaya pengobatannya dengan biaya anak-anak. Apa jawab orang? Gak usah. Anakku sudah aku bekali surat Waqiah. Coba. Anakku sudah dibekali surat Waqiah. Jadi tidak akan butuh duit itu. Kira-kira kita bisa nggak ya ngomong ke anak begitu? Nah, baca Waqiah. Nah, nanti kalau bapak meninggal aku sudah memberi Waqiah. Tidak ada keyakinan nggak kira-kira anak kita bakal sukses dengan Al-Waqiah? Ya gitu ya. Itu yang disebut belum ngaji tuh gitu. Padahal Al-Waqiah itu suratul ghina. Surat kekayaan. Oh Ustaz, surat kekayaan gimana? Saya pernah baca-baca itu tafsir itu cerita tentang hari kiamat. Terus gimana sumber kekayaannya? Nggak mikir. Kalau hari kiamat itu perut bumi keluar. Perut bumi itu apa aja sih? Hah? Ada emas, ada minyak, ya. Itu sultan kita Pak kalau ngamalin surat Waqiah, karena kita perut buminya bisa dikeruk semua. Nah, Bapak nggak mikir gitu. Nggak mungkin ini ceritanya tentang hari kiamat. Nah itu ngeyel dikasih tahu Nabi suratul ghina itu. Ya jelas Pak. Jadi Bapak kalau pengen kaya amalin Waqiah. Kalau pengen yang lain 4 mata sama saya nanti saya kasih. Ada beberapa surat yang dibaca ketika kita ngomong itu mustajab. Iya. Bapak lagi ngebangun rumah belum selesai gitu. Bangun rumah belum selesai, nggak punya duit, mau pinjem itu kayaknya nggak dipercaya. Bapak datang ke orang kaya, tapi sebelumnya baca dulu ayat-ayatnya, surat-suratnya itu. Ada 5 surat yang dibaca. Bukan surat tanah, ayat Quran. Ayat Quran dibaca sebelum berangkat. Begitu ketemu orangnya, Pak, aku lagi bikin rumah tapi belakangnya belum selesai. Kira-kira aku butuh 30 juta lagi. Oh benar. Ada ilmunya Pak. Nah, Bapak nggak percaya sama saya. Tapi harus 4 mata. Ya. Tapi kalau digunakan dengan sesuatu yang tidak baik, 7 turunan akan melarat. Makanya saya takut, saya juga belum pakai Pak. Belum pakai. Ya, tapi kalau untuk kebaikan boleh dipakai. Nanti kapan-kapan saya pakai. Cuman 5 surat dan itu pendek-pendek, ya. Subhanallah. Jadi mulutnya itu dipercaya sama orang. Ya kalau ilmu gak bagusnya tuh
hipnotis. Gitu. Ternyata di Islam pun ada. Itu yang hitung gerhana bulan itu siapa? Ilmu falak kan? Ilmu falak. Setahun ada berapa bulan? 12. Ada berapa hari? 360 hari. Dibagi 12 jadi berapa? 30 kan? Jadi sebulan ada berapa? Sebulan ada 30 hari kan? Sebulan ada 30 hari. Coba Bapak perhatikan. Sebetulnya hari itu bukan 7 Pak. Hari itu 12. Itu kan Bapak nggak percaya kan? Nah itu. Makanya nanti yang terakhir ini saya ada nih. Tapi hanya cuplikannya doang yang terakhir. Itu yang banyak kita nggak tahu, bahwa hari itu cuma 7 padahal ada 12. Ya. Udahlah nanti lagi. Kita nanti lihat bawahnya. Ya, lihat bawahnya. Jadi kita itu harus pelajari juga ilmu falak, kita harus ajari juga. Ya. Orang itu kalau belajar ilmu falak sampai kematian dirinya bisa diketahui. Ya. Itu kalau belajar ilmu falak. Ya. Ini nanti ada cuplikan sedikit yang paling bawah. Ya. Mudah-mudahan jadi pemacu. Ternyata ilmu hitung itu ada di Islam. Ada di Islam. Ya. Lanjut Pak. Lanjut ya. Jadi tadi yu'awwiduhum. Jadi tidak boleh merasa sedih terhadap dunia mereka. Berarti dunia kita. Kenapa alasannya? Li'anna Allah Ta'ala yu'awwiduhum anha. Karena bahwasanya Allah Ta'ala itu yu'awwidu. Allah memberikan kompensasi ya, anha terhadap dunia. Wa huwa muhtamalun. Yang benar wa huwa muhtamilun. Ya, itu kasroh ya. Ini salah ketik. Muhtamilun. Jadi Allah yang memberi potensi. Gitu. Memberi potensi termasuk kepada anak turunan kita. Allah yang memberikan potensi. Gitu. Jadi kita jangan merasa khawatir bahwa anak kita, turunan kita nanti seperti apa ketika ditinggal sama kita. Percayakan sama Allah. Ya. Yang penting tugas kitanya jangan dilalaikan. Apa tugas kita? Ibadah. Nah, gitu. Ya. Terus tafsir yang kedua, ya. Tadi kan la khaufun alaihim wala hum yahzanun fi wa fihi wajhani. Tadi yang di atas bahwa pengertian di sini ada dua. Yang pertama adalah la yakhafuna ala dzurriyyatihim fa innallaha ta'ala yatawallahum, gitu kan? Terus walahum yahzanuna ala dunyahum li anna Allah ta'ala yu'awwiduhum anha wa huwa muhtamilun. Ya, kemudian yang keduanya la khaufun alaihim fil akhirati walahum yahzanuna indal mauti. Jadi pengertian yang kedua, tidak takut mereka terhadap akhirat. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik. Jadi tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut. Ya, tidak ada rasa takut kepada akhirat. Cuma ingat, akhirat itu negeri balasan. Begitu. Negeri balasan. Ketika orang tua kita masih ada di barzah, masih kita bantu dengan 3. Apa itu? Anak soleh, ilmu yang bermanfaat, atau amal jariah. Itu kalau posisinya masih di barzah. Tapi kalau posisinya sudah di akhirat, nafsi, anak ngurusin sendiri, orang tua ngurusin sendiri. Amal jariah sudah nggak bisa. Kenapa? Kita pernah amal buat masjid, setelah dikamat masjidnya masih ada nggak? Ada yang masih sholat di masjid nggak? Nggak ada. Ya, jadi di akhirat itu posisinya sendiri. Nah, orang yang masuk kategori kekasih Allah itu tidak ada rasa takut. Kenapa? Ampunan Allahnya insya Allah sudah di depan mata. Kenapa? Karena ketika hidupnya dia mengikuti aturan-aturan Allah. Gitu. Jelas tak? Nah, begitu juga ketika menjelang kematiannya, dia tidak bersedih hati. Terus yang bisa membuat seseorang itu kadang pikirannya itu terbagi-bagi, ternyata 3 hal yang di bawah, Pak. Nah, ini yang terakhir. Ya. Ini kata Nabi ada 3. Ya. Yang membuat seseorang bisa jaya
dan membuat seseorang bisa sial. Itu yang mengganggu kita. Al-yumnu wasyukmu fi thalathatin. Al-yumnu itu artinya jaya. Wasyukmu itu sial. Ya. Fi thalathatin, pada 3 hal. Jadi yang membuat seseorang nantinya bisa jaya dan nantinya bisa sial itu 3 hal, Pak. Pertama adalah al-mar'atu, istri. Jadi istri kita itu bisa membuat kita jaya, bisa juga membuat kita sial. Gitu. Bapak kayak nggak setuju? Satu, istri. Yang kedua, wal maskanu, rumah. Ternyata rumah kita juga bisa membuat kita menjadi jaya dan bisa juga menjadi sial. Itu. Yang ketiganya, wal faros. Wal faros itu kendaraan. Nah, jadi kendaraan yang kita miliki juga bisa menjadi jaya kita, juga bisa menjadi sial lagi. Pertanyaannya, apa cirinya, Ustaz? Kan gitu ya, Pak ya? Istri yang menjadi kita jaya dan menjadi sial itu cirinya apa? Dan sekarang Bapak rasakan istri kita tuh bikin sial apa bikin jaya? Jawab. Jadi kita dulu yang tahu istri kita tuh bikin sial apa bikin jaya ini. Iya, ada istri kalau deket tuh bikin sial, ada. Kalau jauh malah bikin jaya. Berarti enaknya gimana? Ada juga kebalikan, kalau jauh malah jaya kita. Sial. Tapi kalau deket malah jaya. Nah itu kita yang merasakan itu. Ya. So, Bapak sekarang posisinya lagi jaya apa lagi sial dengan istri sekarang? Dengan istri sekarang. Coba. Terus cirinya apa? Itu dari awal sebetulnya, Pak. Ciri bahwa istri itu akan menjadi sial buat kita itu dari awalnya juga udah bikin susah. Pertama ngelamar kita dibentak-bentak, misalnya. Udah gitu orang tuanya nggak setuju. Ada bapaknya setuju tapi ibunya nggak setuju. Ibu bapaknya setuju, kakek neneknya nggak setuju. Itu bapak cepet tinggalin. Tapi cerita dulu ya, jangan bahaya kalau sekarang. Cerita dulu, wah bahaya kalau sekarang. Gitu. Itu cirinya. Dari awal itu memang sudah dibikin ditanda-tanda oleh Allah seperti itu. Kakek neneknya setuju, bapak engkong yang di mana nggak tahu. Itu nggak setuju. Nah, itu cepet tinggalin. Itu ciri kalau kita maksain untuk menikahinya bakal bikin sial. Dan sekarang yang kita paham itu kita tarik sejarah dulu. Saya dulu waktu sama istri saya itu dipersulit tidak ya? Gitu. Dipersulit nggak Pak? Alhamdulillah, berarti Bapak jaya. Gitu. Ya, gitu. Itu cirinya gitu. Ya. Ini kayak nggak setuju. Jadi ya, matanya gitu yang suka lihat itu, Ustaz, ya Allah. Ya, tapi itulah Nabi. Ya. Jadi pertama ternyata al-mar'ah. So, orang itu bisa semangat gara-gara istri, ada nggak Pak? Ada. Semangat itu. Istri rewel bikin semangat ada? Ada. Ada. Saking rewelnya gitu kan, jadi keluar dari rumah. Pusing dingin. Ada juga emang nggak rewel, kalem, tapi dia sekali minta itu bikin pusing. Ada yang model begitu. Ya, makanya kita tarik dari awal. Ketika dulu saya menikahinya itu dimudahkan atau dipersulit. Gitu. Itu ciri yang pertama. Jangan lama-lama ya bahas itu. Takut tertarik lagi malah nanti macam-macam. Gitu. Terus yang kedua adalah walmas rumah. Nah, rumah itu ada yang bikin jaya penghuninya, ada juga yang bikin sial penghuninya. Terus cirinya apa Ustaz? Pertama, ketika tetangga kita baik atau tidak. Gitu. Kalau tetangga kita sebelahnya itu
baik kepada kita, itunya ciri rumah yang bikin jaya penghuni. Gitu. Bapak pikirin sekarang tetangga sebelah kanan saya itu gimana sama saya, yang kiri itu kosong. Wah, berarti ada kayangannya itu. Ya, kosong ya, jalan ya sebelahnya. Ya, itu. Ya, jadi kalau tidak ada masalah, insya Allah rumah itu bisa bikin jaya kita. Itu Pak. Tapi kalau buat gitu, nah itu Bapak beli lagi rumah itu, jangan dijual, buat investasi gitu. Ya. Terus yang ketiga, dan ini makanannya udah datang, jadi 5 menit lagi kan. Ya, 11 acara kita. Yang ketiganya adalah wal faros. Faros itu kendaraan. Gimana cirinya bahwa kendaraan itu buat jaya kita dan buat sial kita? Yang paling gampang itu ketika kita mogok. Entah itu ban kempes, entah itu memang bermasalah. Kalau pas kempesnya itu dekat dengan bengkel, itu pas mogoknya di rumah, itulah kendaraan yang bikin jaya. Jangan dijual kalau nggak butuh duit. Iya kan? Jadi, coba Bapak pikirin ya, kendaraan kita itu kalau kempes, kalau bermasalah itu dekatnya dengan bengkel. Gitu. Kalau jauh, itu kalau punya duit jual itu, bikin siang dia. Benar Pak? Saya ngomong serius, nggak bohong. Iya, itu cirinya begitu. Ya. Di totoan ban kempes. Coba Pak, mobil saya pernah kempes di mana? Di RT 29. Banyak orang bantuin kan? Tuh, coba kalau di totoan saya jual mobil. Nah, ya. Gitu. Pas akinya habis kemarin, posisi di rumah. Bener-bener ini mobil bawa jaya, makanya nggak dijual. Gitu Pak. Boleh Bapak pikirin kalau nggak percaya, bukan saya bercanda. So, kendaraan yang kita miliki itu suka bikin rebel kita, bikin sengsara kita. Kalau bikin sengsara, punya duit ganti, nggak cocok tuh mobil buat Bapak. Kalau Bapak terus pelihara, sengsaranya berkepanjangan, ya berarti bikin gitu. Ya? Iya. Ibu kan pernah di jalan, nggak ada orang, iya kan? Nah gitu. Nanti kalau punya di saya doain. Ganti Mercy Bu. Ganti Mercy Bu. Iya, itu kelihatan orang kaya. Ya, gitu ya Pak ya. Termasuk sesepedahan juga sama, motor-motoran, mangga Bapak pikirin baik. Ya, motoran ya. Cukup hari ini ya, mudah-mudahan manfaat. Ini yang terakhir, mudah-mudahan kita renungkan baik-baik. Sebab 3 hal ini yang bikin seseorang pikirannya kacau, ya. Jadi nggak fokus tentang aulia, kekasih Allah. Itu mudah-mudahan hari ini merupakan momen bahwa apa Bu? Berlaku buat suami nggak? Oh gitu, iya. Suaminya Karena masih- ini yang ngomong Nabi, jadi ngomongnya ke istri, ya, ke istri. Suami tidak- Sebab kalau istri itu masuknya zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, bukan suami kan, minan nisa. Jadi itu Bu. Ya. Ya, nanti Ibu bisa pikir, oh berarti kalau aku perempuannya, berarti suaminya. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah, dan saya ini yang pertama ya, mudah-mudahan kita tetap semangat, dan seperti tadi yang diomongin sama Pak Tiap, mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan berikut. Gitu. Langsung ditutup apa ada tanya jawab? Langsung ya. Mangga ada yang mau tanya? Ibu Wati bisa nanya Ibu. Hafal ya? Ya. Cukup hari ini, kita nanti acara makan. Kemudian sebelum acara makan kita foto bareng ya Pak ya. Foto bareng untuk kenang-kenangan kita bahwa inilah aliran pertama kali halal bihalal ya, lintas kelas. Caranya gimana Pak? Ke depan,
ya per grup Doa dulu. foto bareng. Iya, nanti kita berdoa dulu bareng ya, kita foto bareng semuanya, nanti diatur sama kameramen biar buat kenang-kenangan Pak. Jadi nanti ya gitu ya, di depan ini kita tutup dengan doa dulu, habis foto bareng, nanti di kelompok-kelompok ikut foto bareng di kelompok-kelompok ya, dari wilayah per grup nanti kita foto. Pertama foto bareng dulu semua ya, semua biar ngumpul, nanti mungkin posisinya itu tinggal diatur ya, mohon diatur bareng biar kelihatan bagus. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bersama Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya tutup, dan mungkin pertama kali yang foto panitia dulu semua ya, panitia dulu semua. Saya terima kasih sekali sama panitia. Nanti panitia tolong di depan, pertama panitia dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh guru kita menjadi sebuah pelajaran buat kita semua, dan kita bisa mengambil hikmahnya apapun itu dan menjadikan sebuah kebaikan buat kita semua. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah satu kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara berikutnya halal dan foto bersama. Alilan.